Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat datang di sesi kedua pemrograman bergerak ataupun disebutnya adalah Android ya. Tapi meskipun ini adalah Android, saya mau ngasih teman-teman tuh nilai plus dalam pemrograman bergerak karena kan yang kita tahu pemrograman bergerak di mata kuliah kampus lain juga sebenarnya sama pakai Eclipse, pakai Android Studio. Tapi di sini saya mau menggunakan framework yaitu Flutter sebagai alternatif dari laptop kita yang mungkin bisa dibilang terbatas ya resource-nya. Oke, jadi di sesi kedua ini kita akan ngebahas terkait dengan instalasi dan aplikasi pertama Flutter. Mungkin teman-teman sudah baca-baca juga PPT saya ya teman-teman ya. Atau di sini mungkin ada yang sudah mencoba kah teman-teman? Saya mau tahu yang sudah mencoba. Saya Pak udah coba kemarin itu, Oke, udah berhasil install ya? udah berhasil install. Oke, Udah berhasil Pak kemarin, ya install. baik, baik, baik. Jadi di sini saya nanti juga akan ngasih tahu sebenarnya teman-teman kalau udah punya Android Studio, teman-teman bisa kombinasi juga. Jadi di Android Studio-nya dibuatkan virtual device-nya, kemudian teman-teman kalau misalkan nggak install Android Studio bisa juga menggunakan HP sendiri ya, asalkan developer option-nya dihidupin juga. Nah, jadi pertama-tama untuk tahapannya tentu kita eh, perlu menggunakan Visual Studio Code. Visual Studio Code itu ada ya di websitenya Microsoft, teman-teman bisa install sendiri. Di sini caranya ya nanti ketika udah diinstal Visual Studio Code, kita tinggal cari tab namanya extension di Visual Studio Code. Kemudian kita install namanya Flutter. Nah, setelah kita install, di Flutter itu cukup mudah sih dalam membuat aplikasinya ya, dalam menjalankan aplikasinya juga. Jadi cuma kita cukup Ctrl Shift P, kemudian cari aja namanya Flutter, kemudian New Project, dan nanti ada pilihan tuh download SDK. Nah, teman-teman bisa lokasikan downloadan SDK-nya baik itu di lokal disk C ataupun D, terserah teman-teman ya. Kemudian wait until finish. Nanti kalau ada notifikasi add SDK to patch, teman-teman klik aja biar nanti nggak ribet ketika si Flutter-nya ini dijalankan di Visual Studio Code. Jadi Visual Studio Code-nya udah tahu kalau Flutter ini disimpannya patch-nya di lokasi teman-teman pilih tadi ya sebelumnya gitu. Kemudian kita tinggal buka aja kalau sudah di-download, sudah diinstal SDK-nya. Tinggal sama ketik tadi, ketik Ctrl Shift P, kemudian buka application, select folder to create the project. Kemudian kita buat nama proyek yang kita inginkan. Di sini saya tesnya sebagai tes Flutter ya, teman-teman ya. Nanti ketika sudah di tes Flutter, kita tinggal Ctrl Shift P lagi ataupun klik aja Start Debugging gitu ya teman-teman ya. Nanti pas di Start Debugging kita disuruh milih nih device apa yang mau kita pilih. Kita colokkan device yang misalkan device eksternal ya, HP kita sendiri itu nanti langsung otomatis ke detect kalau teman-teman sudah mengaktifkan developer option-nya. Kemudian kalau misalkan teman-teman sudah punya virtual device-nya, teman-teman juga bisa langsung aja start debugging. Nah, otomatis tampilan awalnya kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita akan mengenali baris kode Flutter di pertemuan kedua ini lebih dalam lagi. Nah, kalau di Flutter kita dalam memanggil library-nya kita cukup ketikkan import package material. Nah, material ini di dalam Flutter adalah paket untuk membuat UI sesuai dengan desain yang ditentukan. Kemudian terkait dengan aplikasi Flutter-nya di sini
describe ya atau deskripsikan sebagai my app nih, teman-teman. Ini merupakan titik masuk kita untuk mengeksekusi aplikasi Flutter-nya, memanggil fungsi run app dan meneruskannya ke objek kelas yang kita tentukan sebagai my app. Nah, tujuan fungsi run app-nya ini untuk melampirkan widget yang kita berikan ke layar UI-nya. Nah, mungkin teman-teman masih bingung apa sih stateless, apa sih ada status, ada stateful, kemudian ada material up, time data, my home page dan lain-lain. Nah, secara ringkasnya ini bisa disebut sebagai widget ya teman-teman ya, baik itu di status ataupun stateful. Nah, widget ini digunakan untuk membuat UI dalam kerangka Flutter. Stateless widget ini merupakan widget yang tidak mempertahankan status uh, widgetnya. Jadi ini bisa dibilang antara ada dan tiada nih teman-teman. Nah, sedangkan di My App ini kelasnya ini akan memperluas stateless widgetnya dan mengganti metode build-nya. Tujuan dari metode build-nya yang widget build ini untuk membuat bagian dari UI aplikasi. Nah, si metode build ini akan menggunakan material app. Material app ini untuk apa? Itu material app adalah widget yang untuk membuat UI tingkat dasarnya, teman-teman. Nah, di tingkat dasar, widget itu memiliki properti seperti title, theme, kemudian dan home ya. Home ini untuk berpindah halaman. Sedangkan theme ini merupakan kayak ya bisa kalau di HTML tuh ibaratnya kayak ininya ya, warna-warna, kemudian bodinya, header dan footernya. Nah, itu bisa diatur. Kemudian titelnya tentu ini yang ada di bar app-nya ya, bar aplikasinya yang pojok atas itu. Nah, di titel kita bisa menentukan apapun ya, mau itu kita buat sebagai menu home atau misalkan nama aplikasi kita. Kemudian di tema ini kita bisa menetapkan warna-warna ataupun properti lainnya gitu teman-teman. Jadi di theme akan ada banyak banget fitur ya di Flutter. Teman-teman bisa pelajari juga nanti. Nah, kemudian di home UI tadi yang seperti saya sebutkan, ini kita bisa berpindah halaman gitu ya teman-teman. Jadi di Flutter itu bisa menggunakan satu baris kode untuk berpindah halaman, teman. Nah, kemudian kalau tadi kan stateless widget nih untuk ibaratnya tuh menentukan dasarnya ya, pondasinya nih dalam membuat aplikasi pertamanya. Nah, kemudian kita harus menentukan juga kelas My Homepage nih teman-teman. My Homepage ini ibaratnya langkah awalnya ya, menu utamanya. Di sini menu utamanya akan mengambil data-data yang ada di stateless sebelumnya. Nah, di sini akan dimasukkan, diinput ke dalam namanya widget scaffold. Kemudian ada namanya upbar. Upbar ini ya tadi ya seperti titelnya nanti dimasukin di upbar. Kemudian bodinya ini akan bentuknya seperti apa? Apakah teks aja atau ada tombol-tombol lainnya? Nah, ini bisa disetting di sini sebenarnya ya. Jadi my homepage itu sama dengan my app, tapi di sini ada tambahan namanya scaffold. Scaffold itu merupakan widget di mana itu di atasnya dari material app ya yang digunakan untuk membuat desainnya pada UI. Di widget ini memiliki dua properti penting. Upbar itu untuk menampilkan header aplikasi dan body untuk menampilkan konten aplikasi. Jadi mirip seperti HTML ya kalau bisa dibilang ya. Upbar itu widget lain untuk merender header aplikasi dan menggunakannya di properti Upbar. Pada properti body, di sini kita bisa menggunakan widget center ini untuk tulisan di tengah yang memusatkan widget turunannya. Kemudian teks adalah widget terakhir ya, dan yang paling dalam untuk menampilkan teks di bagian tengah layar. Ini kita masukkan hello world ya. Kira seperti itu teman-teman ya. Nah, simpelnya, eh sorry, mana tadi ada yang nanya ya? Sudah Pak. Oke, jadi
secara simpel saya mau ngasih tampilan dulu nih teman-teman ya. Di sini saya ibaratnya nih udah install Flutter nih. Kalau teman-teman belum, nah ini dinamakan uh, menu extension. Menu extension ini teman-teman bisa menginstal Dart, Flutter, tapi yang diwajibkan adalah Flutter ya teman-teman ya. Nah, teman-teman ketika sudah menginstal ini akan muncul tampilan download SDK. Tapi kalau teman-teman sudah, maka teman-teman bisa langsung eksekusi. Ctrl Shift P, sorry. Ctrl Shift P, kemudian Flutter New Project. Nah, teman-teman bisa milih nih, mau skeleton aja, empty application, ataupun application. Application ini ibaratnya sudah ada UI-nya ya. Kemudian empty itu codingannya ya benar-benar minimalis, skeleton itu cuma list view atau detail view aja. Nah, ini terserah teman-teman. Kalau teman-teman sudah mahir, mungkin bisa langsung menggunakan skeleton. Kalau teman-teman masih lupa-lupa sedikit, ya bisa menggunakan application. Sini saya coba application-nya. Nah, kemudian setelah kita mencoba application, ini muncul nggak sih? Nah, oke muncul ya. Setelah kita mencoba application, kita nentuin nih folder si Flutter-nya mau disimpan di mana. Oh, saya mau masukin aja nih di downloads. Oke, kita masukin. Lalu mau diberikan nama aplikasinya atau nama projectnya apa. Di sini kita bisa tentuin sendiri tes Flutter satu. Karena saya sudah punya tes Flutter, jadi tes Flutter satu ya. Kita tinggal enter aja teman. Secara otomatis dia akan ini di yes aja. Kemudian secara otomatis dia akan melakukan rendering, teman-teman. Kita cukup menunggu aja ya untuk melakukan eksekusi codingannya. Nah, di sini saya juga mau ngebahas terkait dengan library-nya itu yang diimport ini sebenarnya taunya dari mana. Nah, di import itu kita bisa ngebuka di namanya PubSpec YAML. Nah, ini merupakan kumpulan-kumpulan library Flutter yang ketika kita panggilkan di main.dat ataupun format dat lainnya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Kita juga bisa memanggil image foldernya di sini di PubSpec YAML. Ketika kita sudah mengubah ini, maka kita tinggal Ctrl S ataupun save ya. Sehingga nanti secara otomatis Flutter tersebut akan mengupdate gitu teman-teman. Baru kita bisa menggunakan library-nya yang ada di main.dat. Kalau misalkan ada tambahan lain selain material. Kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini ya ini contoh-contohnya aja codingannya. Kira seperti ini teman-teman. Nah, kayak tadi kan misalkan kita mau masukin kontak plus plus, berarti kan ini ibaratnya tadi ketika kita klik buttonnya maka akan bertambah ya hitungannya. Nah, kalau teman-teman sudah punya virtual device, teman-teman bisa langsung select aja mau virtual device-nya apa. Oh, saya udah punya namanya Start Pixel 7 API. Langsung aja tinggal jalanin launching Pixel API. Ini otomatis connect ya. Di sini, oke saya mau screen aja deh. Nah, ini waiting for Pixel 7 API. Nah, ini saya udah punya virtual device-nya ya teman-teman ya. Tapi virtual device ini ada beberapa kelemahan ketika aplikasi teman-teman menggunakan kamera. Nah, di virtual device ini nggak bisa kameranya digunakan teman-teman. Jadi, kalau ingin menggunakan fitur kamera, ya pastikan teman-teman installnya di HP eksternal ya, agar lebih bisa di inilah ibaratnya apa, bisa dipergunakan dengan baik. Nah, ini tidak eh, muncul. Oh, ini. Nah, kadang-kadang juga di virtual device kayak gini ya teman-teman ya. Jadi suka nggak muncul ataupun error nih. Jadi kita harus ngeklik manual lagi, start debugging session lagi. eh Kira seperti ini. Nah, kalau di Flutter enaknya ketika teman-teman mengubah codingan, teman-teman bisa langsung melakukan hot reload ya ataupun restart sehingga nanti secara otomatis tampilannya akan berubah lagi
UI-nya. Eh, jadi nggak perlu kita eh, compile lagi APK-nya, terus kita install lagi, tapi tinggal di hot reload aja gitu. Nah, itu yang fitur bagusnya sih dari Flutter. Kalau teman-teman menggunakan websitenya Google yang idx.dev, nah itu juga bisa dipergunakan ya. Kalau saya kemarin ada error-error, nggak tahu kayaknya website saya ataupun laptop saya gitu. Nah, kalau teman-teman bisa mempergunakan itu. Nah, itu juga bisa langsung diimplementasi di webnya dan juga di aplikasi di Android-nya. Tapi untuk iOS kayaknya masih belum deh, gitu. Kalau di teman-teman install di laptop, nah, teman-teman sudah secara otomatis bisa installnya di iOS ya, kalau tidak salah. Mirip-mirip gitu. Itu tinggal penyesuaian aja. Gitu teman-teman. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak nih sambil loading? Lumayan cukup lama sih. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Pak, mau nanya Pak, Ya, boleh. kalau emulatornya gimana Pak? Caranya di Visual. Oke, kalau emulator sebenarnya saya punya Android Studio ya Mas ya dulu. Jadi saya bikin downloadan dulu, eh, ibaratnya tuh saya download virtual device, tapi nggak gunain Android Studio. Tapi kalau teman-teman yang lain mungkin bisa mempergunakan, kalau menurut saya ya itu apa ya enaknya ya? Genymotion mungkin ya. Ya, Genymotion sudah bagus sih. Gagalnya apa tuh, Mas Nursidi? Nah, waktu itu saya dulu pernah menggunakan namanya Genymotion. Pak ini gagalnya jadi minta git gitu Pak. Minta get. Nah, ini Iya. Terus eh, ketika diinstal git tetap gagal lagi. install Git. Oh iya, yang pertama tuh emang harus diinstal Git dulu sih. Nah, kemudian tahap selanjutnya ketika udah diinstal di sini dulu, Mas. Flutter-nya, Mas. Ini Gimana udah Pak? belum di tahapan sini. Iya, tadi kan sudah di situ. Nah, nah, kalau Terus ke misalkan masih ada di uninstall dulu, uninstall dulu. uninstall. Habis itu install lagi Flutter-nya manual. Oke, siap Pak. Nah, dicoba dulu. Nah, ini kekurangan dari virtual device ya gini ya teman-teman ya. Jadi lama banget. Kalau bisa sih jangan menggunakan virtual device deh. Ini saya juga kok jadi lama. Karena ini makan resource juga ya. Tidak bisa. Ya. Sip, sip. Oke, dari sini teman-teman ada yang error nggak kira-kira codingannya atau instalannya masih belum berhasil? Nah, ini untuk codingan macOS-nya ada di sini, kemudian untuk Android-nya ada di sini. Sebenarnya ini Flutter ini menggabungkan semuanya ya, baik itu di macOS, Android, ataupun di web. Ini kita bisa install juga buat web, teman-teman, menggunakan Flutter gitu. Jadi cukup simpel sih menggunakan Flutter. Jika teman-teman ada yang ingin tanyakan lagi, eh, kalau ini cukup. Kalau ada yang masih error, Udah sukses sih Pak instalnya Pak. ya udah sukses ya. Kalau cuma install aja sih kemarin sukses Pak, tapi belum dicoba buat yang di apa, yang di materi itu belum dicoba buat diinputin. Oh, siap, siap, siap. Nah, saya juga mau ini sih lebih nanya teman-teman sebenarnya di pemrograman bergerak ini teman-teman tujuan akhirnya tuh mau bikin apa sih gitu dari teman-teman sendiri deh. Saya jadi menyesuaikan juga gitu. Karena kan kalau dibilang ini dasar banget ya kalau untuk di kampus ini. Sedangkan kalau saya tuh lebih kayak pengen teman-teman tuh ketika bikin aplikasi atau ngoding ya ada outputnya, ada yang bisa digunakan misalkan untuk kerja praktek ataupun di
nggak cuma kerja praktek, jadi di tugas akhir juga bisa. Apa kalau mau build di Android dan iOS apa bikin tampilannya sendiri-sendiri? Enggak sih Mas Nukman ya. Jadi mau Android ataupun iOS itu tampilannya tetap kayak gitu sih. Paling ada penyesuaian library aja biasanya. Jadi untuk iOS nanti diimplementnya library-nya mungkin ada yang beda nama, kemudian cara instalasinya agak beda gitu. Tapi secara tampilan UI, Flutter itu sama semua, mau itu di web, mau itu di Android ataupun di iOS. Jadi tampilannya sama. Nah, yang setahu saya aplikasi yang menggunakan Flutter itu aplikasi paspor ya, punyanya M Paspor. Nah, itu dia menggunakan Flutter tuh, gitu dari imigrasi. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Saya sambil ini ya masukin, sorry, saya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan teman-teman, mungkin saya cukup akhiri sampai pertemuan ini. Terima kasih atas partisipasi aktifnya teman-teman di dalam VidCon kedua. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Waalaikumsalam warahmatullahi Azam. Terima kasih Pak wabarakatuh. Azam. Terima Selamat kasih Pak Azam. malam.